Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Dwi Maulana. Di sini saya akan menjadi tutor kalian di mata pelajaran instalasi penerangan listrik rumah sederhana. Oke, pada materi kali ini kita akan sama-sama belajar penginstalasian sederhana. Apa saja sih yang akan kita pelajarin hari ini dalam penginstalasian sederhana ini? Yang pertama, instalasi saklar tunggal dengan satu lampu dan satu stop kontak. Yang kedua, instalasi penerangan dengan saklar seri atau ganda dengan dua lampu dan satu stop kontak. Yang ketiga, instalasi saklar tukar dengan satu lampu. Sebelum kita melakukan instalasi praktek ini, alangkah baiknya teman-teman mengikuti peraturan keselamatan kerja agar penginstalasian bekerja dengan lancar dengan semestinya. Yang pertama, teman-teman menggunakan pakaian praktik sebelum melakukan pekerjaan praktik. Contohnya, teman-teman menggunakan wear pack. Yang kedua, alat dan bahan yang mudah pecah, teman-teman simpan pada tempat yang aman. Contohnya yaitu bola lampu. Yang ketiga, jangan memberi sumber tegangan pada saat penginstalasian belum 100% selesai. Kenapa? Karena apabila teman-teman memberikan sumber tegangan, teman-teman akan terkena sengatan listrik atau alat dan bahan instalasi teman-teman akan mengalami konsleting. Yang keempat, menggunakan alat sesuai fungsinya dan jangan bersenang gurau saat penginstalasian berjalan. Setelah teman-teman sudah mengikuti peraturan keselamatan kerja tersebut, kita langsung saja memulai instalasi penerangan listrik sederhana ini. Instalasi pertama yaitu instalasi penerangan dengan saklar tunggal, satu lampu, dan satu stop kontak. Seperti ini penginstalasiannya teman-teman. Ya, berikut bahan yang akan digunakan dalam instalasi. Yang pertama ada stop kontak, kedua saklar tunggal, ketiga ada fitting, keempat MCB, kelima ada kW meter untuk mengukur arus yang akan masuk, keenam lampu, dan yang terakhir ada pipa paralon, tidus, keni pipa, dan klem pipa. Setelah itu alat yang digunakan yaitu ada obeng min, obeng plus, tang kupas, kemudian multimeter, dan yang terakhir test pen ya teman-teman untuk mengetahui sudah ada tegangan atau tidak. Ya, pertama kali kita memasang kW meternya teman-teman. Kemudian kita memasang kabel input kW-nya ya. Ya, di sini bagian fasa itu ada di sebelah kiri dan bagian netral itu ada di sebelah kanan. Kita mulai memasang kabel input ke kWh-nya. Pastikan pemasangan kabelnya itu cukup kencang ya teman-teman, supaya kabel tidak mudah lepas. Kemudian kita memasang MCB-nya. Kabel yang masuk ke MCB ini pastikan kabel warna merah atau kabel fasa ya teman-teman. Kabel output dari kWh yang berwarna merah. Kemudian kita kencangkan. Kemudian kita mulai merangkai. Kita pasang saklarnya, fittingnya, stop kontaknya. Untuk gambaran rangkaiannya teman-teman, kita mulai rangkai. Rangkaian telah jadi, kita mulai memasang kabelnya teman-teman. Yang pertama kita memasang kabel fasanya dulu. Nah, seperti ini gambaran kabel fasanya teman-teman. Output dari MCB akan masuk ke saklar tunggal. Kemudian output yang dari MCB itu di jumper ke stop kontak. Dan output dari saklar masuk ke fitting. Setelah mengetahui jalur fasanya, kita langsung saja memasang kabel fasanya teman-teman. Diusahakan teman-teman dalam pemasangannya harus teliti ya. Dan juga dalam pemasangannya harus rapi ya teman-teman. Pastikan yang teman-teman pasang ini adalah jalur fasa yang berwarna merah. Jangan tertukar dengan jalur netral yang berwarna biru. Kita kencangkan dulu kabel fasa yang dari output MCB ke saklar ya teman-teman. Kemudian yang di stop kontak juga. Setelah itu kita pemasangan kabel output dari saklar tunggal ke fitting. Kita kencangkan. Yang di fitting juga kita kencangkan. Setelah pemasangan kabel fasa, kemudian kita memasang kabel netralnya teman-teman. Pemasangan jalur netral dipasang dari output kWh ke stop kontak. Kemudian di jumper ke fitting ya teman-teman. Dan tidak ada yang masuk ke saklar, karena saklar tidak membutuhkan netral teman-teman. Kita mulai pasang ya teman-teman. Kita pasang satu persatu, diusahakan rapi ya teman-teman. Ya, kita bisa lihat gambar di kiri bawah, yaitu gambar jalur netralnya teman-teman.
Kita pasang perlahan, dan jangan sampai komponen yang lainnya berantakan ya teman-teman, atau terlepas dari bautnya. Kemudian kita kencangkan. Kita kencangkan juga di bagian stop kontak, dan juga fitting. Agar paralon terlihat rapi dan tidak mudah lepas, kita pasang klem ya teman-teman. Kita pasang klem di bagian yang di saklar, dan juga yang fitting. Setelah kita pasang klemnya dan dirasa cukup kuat, kemudian kita coba pengetesan untuk instalasi penerangan dengan satu saklar tunggal, satu lampu, dan satu stop kontak teman-teman. Kita nyalakan MCB. Ya, kita nyalakan. Dan hasilnya lampu menyala. Dan ini pertanda bahwa instalasi berjalan dengan baik. Namun kita juga ingin mencoba stop kontaknya, apakah bekerja dengan baik. Kita ambil multimeter dan kita tes. Dan bisa kita lihat pada multimeter, jarum penunjuk meternya bergerak. Ini karena adanya arus atau tegangan yang masuk. Bisa kita simpulkan, stop kontak berjalan dengan normal juga teman-teman. Ya, kita langsung saja ke penginstalan yang kedua, yaitu instalasi penerangan dengan saklar ganda atau seri dengan 2 lampu dan 1 stop kontak. Ya, berikut bahan yang akan digunakan dalam instalasi. Yang pertama ada stop kontak, kedua saklar ganda atau seri, ketiga ada fitting, keempat MCB, kelima ada KW meter untuk mengukur arus yang akan masuk, keenam lampu, dan yang terakhir ada pipa paralon, tidus, keni pipa, dan klem pipa. Ya, kita langsung aja. Di sini kita menggunakan rangkaian sebelumnya, yaitu rangkaian saklar tunggal. Ada sedikit perombakan di rangkaian ini. Pertama, penamaan jalur karena kita membutuhkan 2 fitting di rangkaian ini. Kemudian saklar diganti dengan saklar ganda atau seri. Kemudian stop kontaknya kita pindahkan paling kanan karena di situ kita akan menaruh fitting yang kedua. Dan jalur fasanya seperti ini teman-teman. Output dari MCB kita pasang ke saklar ganda atau seri, kemudian di jumper ke stop kontak yang paling ujung. Dan output dari saklar seri itu ke fitting 1, kemudian output yang keduanya ke fitting 2. Dan berikut jalur kabel netralnya. Output dari KW meter masuk ke fitting 1, kemudian di jumper ke fitting 2, di jumper lagi ke stop kontak. Seperti itu teman-teman, gambaran jalur fasa dan netralnya. Ya, kita langsung saja. Pertama, di sini ada perombakan sedikit di bagian kanan. Ya, di situ. Tadinya di situ hanya ada keni pipa, kita tambahkan tidus lagi. Kita pasang paralon. Kita kasih klem pipa agar pipanya lebih kencang. Ya, kita rapikan kabel-kabelnya. Kemudian yang terakhir kita pasang paralon yang ada keninya, keni pipanya. Kita pasangkan lagi klem pipanya. Kemudian kita memasang saklar seri atau gandanya ya teman-teman. Sumber kita masukkan di bagian tengah. Dan yang lubang paling kiri itu untuk fitting 1. Sedangkan fitting 2 itu menggunakan lubang yang paling kanan. Kita pasang terlebih dahulu. Output yang di MCB masuk ke saklar, ke lubang yang ada di tengah, yaitu berupa input sumber saklar. Kemudian dikencangkan. Setelah itu, bagian kabel yang ini, yang paling kiri, itu untuk fitting 1. Kemudian dikencangkan kabel yang untuk fitting 1. Dan bagian kabel ini, yang paling kanan, itu untuk fitting 2. Kita kencangkan juga kabel yang untuk fitting 2. Setelah itu, kita siapkan fitting 1. Fitting 1 mendapat aliran dari kabel ini. Kemudian kita pasang fasa dan netralnya seperti di gambar, merah untuk fasa dan biru untuk netral. Kemudian kita kencangkan juga fasa dan netralnya yang di fitting 1. Kemudian fitting 2. Fitting 2 mendapatkan sumber kabel dari yang ini. Kemudian kita kencangkan fasa dan netralnya yang ada di fitting 2. Setelah itu, fasa stop kontak diambil dari jumperan output MCB ke saklar. Kemudian kita pasang fasa dan netralnya seperti di gambar, merah untuk fasa dan biru untuk netral. Kemudian kita kencangkan. Setelah rangkaian selesai, kita pasang lampunya untuk pengetesan rangkaian instalasi saklar ganda atau seri. Setelah lampu dipasang, kita nyalakan MCB-nya. Pertama, kita mulai mengetes lampu di fitting 1. Kita nyalakan.
Ya, lampu menyala. Kemudian kita mengetes lampu di fitting yang kedua. Ya, lampu menyala. Setelah pengetesan lampu selesai, kita mengetes stop kontaknya. Apakah bekerja dengan baik juga atau tidak. Di sini kita mengetes dengan test pen. Ya, kita bisa lihat lampu indikator menyala. Dan ini membuktikan bahwa stop kontak bekerja dengan baik juga. Kita langsung aja ke materi penginstalan ketiga, yaitu instalasi dengan saklar tukar dan satu lampu. Berikut bahan yang akan digunakan dalam instalasi. Ada 2 saklar tukar, fitting, MCB, KWH meter, lampu, kemudian ada paralon, tidus, keni pipa, dan klem pipa. Ya, kita langsung saja. Kita menggunakan rangkaian yang sebelumnya, yaitu rangkaian saklar tunggal. Di sini ada sedikit perombakan. Yang pertama, pasti saklarnya kita ubah, kita ganti dengan saklar tukar. Kemudian stop kontaknya kita ubah juga ke saklar tukar, karena di sini kita tidak menggunakan stop kontak. Fitting masih tetap. Di sini kita menggunakan 2 saklar tukar. Kita tandakan yang paling kiri itu saklar tukar nomor 1 atau di lantai 1, dan yang kanan itu saklar tukar yang kedua atau yang di lantai 2. Dan gambaran jalur fasanya seperti ini teman-teman. Output MCB masuk ke lubang tengah saklar 1 atau saklar di lantai 1. Kemudian lubang yang paling kiri itu masuk ke lubang yang paling kanan saklar 2 atau saklar di lantai 2. Setelah itu, lubang yang paling kiri di saklar 2 masuk ke lubang yang paling kanan saklar 1. Dan yang terakhir, output saklar 2 yang lubang tengah itu masuk ke fitting. Seperti itu teman-teman jalur fasanya. Dan berikut jalur netralnya. Output netral dari KWH langsung masuk ke fitting dan tidak ada yang masuk ke saklar karena saklar tidak membutuhkan netral teman-teman. Setelah kita mengetahui jalur fasa dan netralnya, kita langsung saja pemasangannya teman-teman. Ya, kemudian kita siapkan saklar yang pertama. Dan ini untuk saklar tukar di lantai 1. Dan lubang yang di tengah ini nanti untuk masukkan fasa dari output MCB. Bukan lubang yang di kiri atau yang di kanan ya teman-teman. Pastikan lubang yang di tengah. Ya, kemudian kita kencangkan. Setelah itu kita siapkan saklar 2. Dan saklar ini untuk saklar di lantai 2. Sebelumnya kita rapikan dulu bagian fitting teman-teman. Kita kencangkan fasa dan netralnya. Kemudian jalur yang untuk ke fitting kita sambungkan ke saklar 2 atau saklar di lantai 2. Tepatnya di lubang yang tengah ya teman-teman. Kemudian kita kencangkan. Setelah itu, di lubang paling kiri, saklar lantai 1, itu masuk ke lubang yang paling kanan di saklar 2 atau saklar lantai 2. Kemudian kita kencangkan yang di saklar 1, dan juga kita kencangkan di saklar 2. Setelah kencang, kita sambungkan lagi, yaitu lubang yang paling kanan di saklar 1, itu masuk ke lubang yang paling kiri di saklar 2. Kemudian kita kencangkan. Setelah semuanya sudah kencang dan sudah rapi, selanjutnya kita mengetes rangkaian saklar tukarnya teman-teman. Ya, kita nyalakan MCB-nya. Di sini, kondisi saklar 1 dan saklar 2 dalam keadaan mati ya teman-teman. Kondisi pertama, kita nyalakan saklar 1, kemudian saklar 2 dalam keadaan mati. Hasilnya lampu menyala. Kemudian kondisi kedua, kita nyalakan saklar 2, kemudian saklar 1 juga menyala. Hasilnya lampu mati. Saklar kedua kita matikan lagi, hasilnya lampu menyala. Kemudian saklar 1 kita matikan, lampu mati. Untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini teman-teman. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.